Yang kedua kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu, memintalah kalian semua kepadaku kata Allah, bis-sabri, dengan sabar. Kayak ngapain lakak salam langsung melacuk. Doaku yang kemarin jangan dikabulkan masih. Jadi katanya sekarang orang sekarang malas berdoa karena doa yang dulu belum dikabulkan oleh Allah. Ini kasar alasannya. Tapi Bu, Pak, karena doa itu salah satu amal ibadah, termasuk salah satu amal ibadah. Jadi nak dikabulkan genda itu hak prioritas Allah. Jadi kita cuma melakukan ibadah. Jadi kewajiban ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, tapi berdoa juga salah satu amal ibadah. Kita nak turun rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nak pergi ke kebun, nak pergi bumi, ditambah lagi doa kekayaan oleh Rasulullah, biar diberi rezeki halal. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, ya Fa'al lima yurid, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Semakai berdoa lagi Ibu, nak bumi. On ulama Bu, sampai kita nak buka dompet, nak buka laci, kita nak mengeluarkan duit, ada doanya. Apa doanya? Katanya memanggil ruh Nyi Harte. Harte punya ruh dipanggil. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Manan, ya Hanan, ya Fatahu, ya Razak, ya Wali, ya Mugni. Baca 3 kali sambil kita buka dompet. Insya Allah dengan izin Allah kita akan dimudahkan rezeki kita. Mau mencatat? Nah, boleh. Jadi Bapak Ibu, doa itu adalah salah satu bagian dari ibadah yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah ketika mau perang Badar, doa dari lakak sembahyang isya sampai subuh. Ya Allah, berdoa takut ya Allah. Subhanallah. Kita orang sekarang baru sholat berapa bulan, dah mau berdoa. Asal udah salam dah belacut. Mudah melacuk ngobrol, main HP. Karena apa? Mungkin dia tidak pernah ngaji. Jadi Islamnya ikut-ikutan. Yang kedua, doa usaha. Oh, artinya usaha. Kita orang Islam kalau zaman sekarang ada orang kok masih sontok, masih tidak bisa makan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Berarti memang orang malasnya. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada umatnya supaya kita terus berusaha. Iqbal lidunya kannaka ta'idu abada wa'mal lil akhirati kannaka tamutu ghadan. Kata Rasulullah, berusahalah kamu, bekerjalah kamu demi duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan amalah untuk akhiratmu seakan esok hari kamu akan mati, esok hari kamu akan tiada. Itu perintah Rasulullah Bapak. Jadi Islam mengajarkan kita supaya menyempurnakan ikhtiar, usaha semampu kita, sekuat mungkin. Kita usaha, berobat, ikhtiar, syariat. Urusan sembuh kehendak itu bukan urusan kita, itu Allah. Karena Allah yang memberikan penyakit, dan Allah juga yang akan mampu mengangkat penyakit. Obat itu cuma syariat, bukan obat itu menjamin kesembuhan, menjamin panjang umur, tidak. Jadi kita diwajibkan untuk menyempurnakan ikhtiar. Yang kedua Ibu, usaha. Yang ketiga, ikhtiar. Duit. Ikhtiar ke iman. Iman ke ikhtiar. Ikhtiar kan sudah sama dengan usaha. Pun usaha kan bahasa kita. Ikhtiar itu bahasa Arab. Yang ketiga iman. Jadi Bapak Ibu, pentingnya iman dalam kehidupan kita. Kan kerap saya sampaikan. Astronot Cile, astronot Cile 2015 namanya lupa.
namanya Li Cheng Shui. Begitu dia di luar angkasa di bulan, diketuk-ketuk pesawatnya itu tuk, 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 tuk. Sampai dicari ke sekeliling pesawat tak ada orangnya. Siapa nih? Bahasa kita. Sampai akhirnya astronaut keluar pesawat, dicari keasaan pesawatnya cepat karo bintang, dekat dengan bintang. Sekali diperhatikan di rumah-rumah jebule bintang mengetuk. Maka kata orang Cina tadi, dia buka Al-Quran, dia masuk Islam, akhirnya buka Al-Quran menggeye. Nah ngono benar kata Muhammad katanya. Menggeye betul kata Muhammad. 1400 tahun yang lalu apa yang telah disampaikan Muhammad itu adalah benar. Apa yang ada dalam Al-Quran. Wassama'i wattariq. Wassama'i bacaan apa ibu? Wassama'i itu bacaan mad wajib mutasil. Wassama'i wattariq, mad asli. Wattariq namanya qalqalah. Wassama'i wattariq, wa ma adraka mattariq, an-najmu thaqib. Demi bintang yang mengetuk. Tuh, orang astronot, orang Cina, orang non-muslim percaya Pak dengan Islam. Makanya pentingnya iman kita Pak Bu. Kita itu dilahirkan dalam keadaan Islam sudah. Makanya setelah kita diberikan keimanan, kita sudah diberikan akidah, tauhid kita sudah ada semenjak kita lahir, maka kita pupuk keimanan kita kepada Allah. Caranya bagaimana Pak Osman? Itulah caranya kita mengikut majelis taklim, kegiatan-kegiatan agama, baca Al-Quran apalagi, Masya Allah Pak Bu. Jadi bukan cuma sholat, puasa, tolen, sholat, puasa, haji, bukan itu Len. Pokoknya kata Allah, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Mana ada kesempatan, disitulah insya Allah ada pahala. Itu namanya iman kita dipupuk. Jadi yang ketiga adalah iman. Yang terakhir tak atau T, artinya takwa. Takwa apa? Takwa itu kata Imam Ghazali kalau ditulis hurufnya ada 4. Tak, wawu, ya. Kenapa ada ya-nya? Ya-nya karena takwa itu harus dibaca panjang 2 harokat. Maka kalau ditulis ada 4 huruf. Tak artinya tawadu. Islam mengajarkan tawadu, rendah hati, sopan santun. Dari semenjak kita lahir ke dunia, kata Rasulullah, ikmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Maka dalam majelis taklim kita itu diajarkan juga tentang tawadhu, budi pekerti yang bagus. Jangan cuma rajin ibadah, tapi sopan santun, tawadhu, bermasyarakat, bertetangga, berkawan, kita tidak punya rasa tawadhu. Maka kata Rasulullah lagi, aku lebih cinta kepada orang yang berbudi pekerti baik daripada orang ahli ibadah. Tawadhu, rendah hati, biar pastinya kita siapa jamin Pak Ustadz masuk surga? Belum tentu. Siapa jamin Pak Haji masuk surga? Pasti belum tentu. Kadang mungkin orang awam yang rupai orang bodoh belum tentu kalau di hadapan Allah dia orang yang imannya sempurna, orang yang imannya kuat, insya Allah. Makanya diajarkan kita tawadhu. Jangan pernah menganggap orang lain di bawah kita, yang diajarkan oleh Islam. Tawadhu, kemudian qanaah. Qanaah artinya kita menerima. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Kita kadang dapat banyak, waktu kita cerita satu borong aku, alhamdulillah. Pakai alhamdulillah lagi. Dapat 1 ton, dapat 900. Waktu dia ngomong lagi. Kemana-mana bangga.
Tapi menggiliran kena dapat sikit, dapat 300 lebih nang. Ya Allah, kufur dia. Aku dapat 300 nang jatuhnya nah, itu. Padahal obatnya udah kuat, udah cukup. Obat macam-macam udah kugudikan, udah kucipikan. Masih dapat sedikit. Nah, akhirnya kita jadi kufur. Makanya qanaah itu adalah bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa. Menerima, diberi banyak alhamdulillah, diberi sedikit tetap alhamdulillah. Kita tetap bersyukur. Siapa tahu yang sedikit itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Belum tentu banyak orang diberi kekayaan, diberi harta banyak Pak Bu, tapi dia tersesat naudzubillah min dzalik. Dia lupa dengan ajaran agama. Dia terlalu sibuk, dia terlalu hari-hari terlalu sibuk, terlalu hobi nguruskan dunia. Karena apa? Lupa, tidak punya sifat qanaah. Maka sering saya bilang dunia itu Pak Bu di telapak tangan ini tempatnya. Jangan dunia itu di situ. Kalau dunia sudah dijaga isinya dalam hati, pikiran dunia, udah naudzubillah min dzalik. Itu alamat qanaah. Yang ketiga taqwa waro, artinya waro itu hati-hati zuhud. Kata Imam Ghazali, zuhud itu kehati-hatian itu jangankan yang haram, yang makruh pun masih bisa ada yang lain dihindari. Suatu saat Rasulullah pernah di dalam masjid benci Rasulullah marah. Kenapa? Ada salah satu jamaah dia lakak makan lauk bawang putih. Makanya bawang putih, pakai jaring itu hukumnya makruh. Makruh itu gimana Bu? Tahu ya hukum makruh? Tahu. Makruh itu apabila ditinggalkan dapat pahala, apabila dikerjakan dan seperti macam ibu apa? Masam muke, ini makruh. Pun ditinggalkan dapat pahala. Nanti bapaknya datang dari Ubay yang lalu masam muke, nah itu makruh hukumnya, tidak boleh. Jadi tawadu, qanaah, warok termasuk. Pak Bu maaf saya kalau ngajar anak-anak TPA itu saya kadang pesan jangan pernah sekali-sekali makan yang bukan milik kita. Saya dulu pernah dipesan oleh guru saya Pak Kiai, man jangan sekali-sekali biar sebiji kuku, jangan suah sekali-sekali perutmu, anak keluargamu kamu masuki barang-barang yang bukan milikmu. Itu kadang Pak Bu yang terjadi di masyarakat kita, masih anak-anak kita ada rambutan orang di Panjatu. Bukan di situ, di sini. Kadang ada salah, ada lima lah yang paling senangi. Kita melintas dari mana sih? Dari pengajian saja di mana di sini kali dapat. Alung-alung ada. Itulah. Perut kita itu takutnya Pak Bui, takutnya nanti darah daging kita, darah yang mengalir dalam tubuh kita itu karena dihasilkan dari sumber yang haram. Maka bisa jadi amal ibadah kita nanti tidak akan diterima sebelum kita bertobat. Makanya hati-hati. Biar bahasanya kita mati kelaparan, insya Allah tidak mungkin sekarang tidak ada orang mati kelaparan. Biar bahasanya mati kaliren jadi orang Jawa, mati ngeleh. Direwangi rapopo, yang penting dua iman tetap melekat di dalam dada. Yang ketiga, takwa, warok, hati-hati. Baik itu hati-hati ucapan. Nah, ini ucapan Pak Bu yang dalam masyarakat kita itu biasa entah udah adat ya, iya ya maksudnya. Kita serapah cukup kan masih bagus sih. Atau kena apa ini yang kita bawa itu jatuh, pasti yang disebut itu yang indah-indah. Masih bagus kita nyebut cukup. Kadang ada satu lagi, la ilaha astagfirullahaladzim. La ilah itu Pak Bu artinya tidak ada Tuhan. Berarti kita dah kufur. Nah, bahaya itu. Makanya kalau ada kawan salah nyebut la ilah teruskan la ilallah. Berarti tidak ada Tuhan selain.
Kalau nyebut la ilaha boleh, dosa berarti udah kufur kita naudzubillah. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Nah, itu dalam Islam itu. Makanya hati-hati Pak pengucapan, termasuk kita menggunjing tetangga. Di situ alhamdulillah jangan. Mau di sini di Jawa, jadi adat. Lendeng tanggane kalau lungguh ning lawang mengen jamu merata ya Allah. Wahai Pak. Kata saya dengar Abdul Somad, berarti kita ibadah itu kerja bakti. Kenapa? Karena nilai pahalanya kita dibagikan ke orang yang kita jahatkan, kita omongkan. Amal ibadah kita Pak Bu diambil oleh Allah, diberikan orang yang kita omongkan. Nah, itu bahayanya Pak Bu. Apalagi maaf ibu-ibu selfie lagi ya Allah. Kata Abdul Somad, ada dosa jariah. Nah, kalau amal sedekah jariah ada, dosa pun ada dosa jariah. Kata Abdul Somad. Maaf ini saya nyambungin ceramah Ustaz Abdul Somad. Itu kita di mana? Situ hujan, di Selakon, di Sungai Daun. Nah, ketua PKMT dengan anak buahnya. Boleh nggak Pak Arfan? Boleh. Kalau tadi hal-halnya tujuannya adalah kita dakwah. Seperti kita ngupload tentang kegiatan kita, bukan untuk nak ria. Itu kadang di gunung, ya Allah dia. Ya Allah. Apalagi ibu-ibu yang masih muda, kata Ustaz Abdul Somad, hati-hati dengan dosa jariah. Kalau kita kecantikannya nanti dilihat oleh orang sehingga orang lain tertarik. Kalau udah tua sih nggak apa-apa ini. Udah tua Pak Osman, pahit karena cara dengan aku. Aku berkumpul terus tetap masih jahat, apalagi yang berkumpul. Makanya aku tetap selfie Pak Osman. Oh iya. Tapi yang muda-muda ya Allah, kadang sengaja dia dan senyum udah belakang. Makanya hati-hati Pak Budi. Bukan berarti saya paling alim, saya paling baik, saya paling ilmunya paling tinggi, bukan. Artinya kita saling berbagi, saling ingat mengingatkan. Itulah majelis taklim, itu majelis kebaikan. Jadi untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk melihat kekurangan, kesalahan orang lain. Itu biasanya ada kawan salah makin dibesar-besarkan. Kita ngajaki kawan lagi untuk ngomong tanya, bawa kemana-mana, Ustaz. Yang dulu belum tahu sekarang bisa lagi. Mohon perlu biar sebesar apapun kesalahan kawan, kekurangan kita tutupi. Karena kita itu saudara. Nanti di alam kubur kita dah ditanya apa Bu? Siapa saudaramu? Umat Islam. Semuanya. Yang terakhir, taqwa ya. Yakin, harus yakin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Tapi dulu waktu saya masih jadi santri, masih ditanya oleh musawir, oleh ustaz, dunia dengan akhirat lama gimana? Ini lama gimana Bu? Dunia dengan akhirat lama dunia. Akhirat 10 menit banyak orang nggak mampu. Kalau dunia 24 jam orang masih kalah oleh ini. Kalah tuh be. Makanya kata orang-orang dulu, dunia dengan akhirat itu masih lama dunia. Dunia setengah harian kita kerja, kadang kita kurang waktu masih. Tapi akhirat 5 menit lakak salah melecut. Wow. Cobalah pakai diri dulu, berdoa dulu. Apa itu betul? Itu ajaran para ulama. Ada suatu kisah mengatakan neraka jahanam berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau masukkan ke dalamku umat Rasulullah. Kata neraka jahanam berdoa kepada Allah. Lalu Allah bertanya, siapa mereka wahai neraka jahanam?
Merekalah umat Muhammad yang apabila laka dia sembahyang 5 waktu dia berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita berdoa nih Bu Haji. Berdoai. Pak Haji malah berdoa. Makanya saya supir nyuruh Pak Haji. Pak Haji mantap. Yakin, yang terakhir yakin. Kita harus yakin kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Dulu Pak, kehidupan saya, masa lalu saya kelam, kehidupan saya penuh berlumuran dosa. Tapi sekarang saya udah tua, nak ngaji nyebut rokok boleh ke saya Pak masih diterima ke ibadah saya masih Wan, tapi saya ngaji dan betul Pak Usman. Coba Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillah udah hangat, tapi Pak masih pakai Pak. Daripada yang nggak mau ngaji, saya tidak bisa ngaji Pak. Pak Usman supan saya nang ikut majelis taklim. Kalau mau dapat berkahnya Al-Quran nanti di akhirat, di hari kiamat nanti Al-Quran akan jadi syafaat bagi siapa? Orang yang membacanya pertama. Yang kedua, orang yang menyimaknya. Yang ketiga, orang yang mendengarkannya. Yang bersahabat semuanya Pak Bu. Bukan berarti yang mace itu lain. Yang mace ikhlas, itu yang mace suaranya di pola-pola. Masih baru lalu dia berkemas ya, dia berkemas dengan bunyinya dan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi Pak Bu, yang dimaksud akan memberikan syafaat kepada yang membacanya, itu syaratnya ya harus kita ikhlas. Yang kedua, yang mendengarkannya, yang nyimak nih nanti insya Allah dapat pahala. Yang dah nyimak, yang ngobrol pun insya Allah dapat tapi sedikit. Yang banyak, yang mace, yang nyimak, yang dengarkan, tapi yang ikhlas. Itu yang terakhir, harus tetap iman. Iman harus tetap dijaga Pak Bu. Jangan dari lahir iman kita sudah di HP, di komputer, di jabatan, di derajat pangkat dan kedudukan harta dan lain sebagainya. Tidak, sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati insya Allah, sampai nafas terakhir tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba Bapak Ibu kita baca la ilaha illallah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul baq. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Pak, kalimat tauhid la ilaha illallah apabila ditimbang dengan langit lapis 7, bumi lapis 7 masih berat lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di dunia kita sangat takut bertahlil. Tahlil kita orang 7 hari, orang 100 boleh ke Pak Osman? Boleh, dapat pahala. Jangan dianggap remeh itu kalimat tahlil itu. Kata astronot, dunia itu kalau diteropong dari bulan Pak Bu, bentuknya katanya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dunia itu Bu, subhanallah. Kok kita masih ada yang tidak pakai, tidak percaya? Tidak pakai sih tidak apa-apa lah. Tapi kalau tidak percaya jangan, bisa jadi kufur. Sekian dan demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dulu pakai salam muin, nanti laka salam baru berdoa supaya nanti di stop. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.